Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salat wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftahna futuhal arifina bika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Tajul Waqar Kauman Surakarta, kajian Senin dan Rabu pagi. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur, berterima kasih, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan, segala nikmat, segala yang kita rasakan, yang kita terima, yang kita nikmati, semuanya berasal dari Allah. Segala terima kasih, sanjungan, pujian kita hanyalah milik Allah atas segala nikmat, yaitu yang terutama, yang terbesar adalah nikmat hidayah, petunjuk iman Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan bisa melaksanakan aktivitas, menjalankan apa yang menjadi aktivitas kita pada hari ini, dan mudah-mudahan semua amal saleh kita, segala usaha yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan tetap mudah-mudahan bisa mendapatkan fadilah, keutamaan dari thalabul ilmi dengan setiap minggu mendengarkan rekaman kajian kitab Al-Azkar, kitab zikir, sunnah, doa, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin insyaallah, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaulah Rasul mulia, utusan Allah, manusia yang terbaik, yang menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan yang diridhai Allah, yaitu agama Islam. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, dia akan beruntung dan selamat. Siapa yang tidak mengikuti Rasulullah akan rugi dan tersesat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnahnya, bisa mendapatkan syafaat, berkumpul bersama beliau nanti di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Melanjutkan bacaan kitab Al-Azkar, kita sampai di bab yang terakhir tentang 30 hadis yang merupakan dasar pokok agama Islam. Pada pertemuan lalu hadis ke-26, sekarang masuk hadis ke-27. Hadis ke-27. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qal qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku tentang Islam dalam perkataan yang aku tidak bertanya kepada orang selain engkau. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Tayalisi, Ibnu Abu Asim dan Al-Hakim. Diriwayatkan banyak sekali para ahli hadis. Ini hadis yang mencakup ilmu yang sangat luar biasa, yang merupakan pokok dalam ajaran agama Islam, yang menganjurkan untuk iman dan istiqomah. Iman dan istiqomah, yaitu walaupun kalimat yang disampaikan Rasulullah itu sedikit, namun maknanya sangat luas, sangat dalam. Orang yang berpegang dengan kalimat tersebut maka akan selamat. Maka ini menjelaskan tentang seluruh dasar Islam. Inti dari Islam adalah tauhid dan ketaatan. Tauhid terwujud dengan keimanan kepada Allah, serta ketaatan terwujud dengan istiqomah, merealisasikan semua perintah dan menjauhi semua larangan.
yang meliputi pekerjaan hati dan anggota badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tetaplah pada jalan yang lurus kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Surat Fussilat ayat 6. Nah, ini penjelasan yang disampaikan saya baca dari kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Adib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mistu, ini ulama Syam. Ini sampai sekarang masih hidup dan merupakan guru kita di Syam. Ulama yang luar biasa, karangan-karangannya sangat banyak. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu dan berkahi umurnya dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ini kalau ada kesempatan cari kitab Al-Wafi. Ini kitab bestseller, penjualan yang sangat luar biasa. Dan kitab Wafi ini penjelasan dari Syarah Arba'in Nawawi. Karena penutup dari kitab Azkar 30 hadis juga termasuk dalam 40 hadis Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi sangat terkenal dan disyarah oleh para ulama yang sangat banyak. Keistimewaan syarah ini menjelaskan dengan sangat detail bagaimana hadis-hadis tersebut dan urgensi hadisnya, mufradat hadis dan fikih atau pemahaman atau kandungan isi pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Jadi fikih hadis ini tentang hadis yang pendek, amantu billah tsumastaqim. Hadis Rasulullah menggabungkan atau meringkas ajaran agama Islam itu dalam dua kalimat, tentang iman dan istiqomah, tauhid dan ketaatan. Maka yang pertama, poin pertama dari fikih hadis atau kandungan dari hadis ini adalah pengertian istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, katakan saya beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Dalam riwayat lain, katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Ini diambil dari firman Allah surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30 artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ini innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Rabbuna Allah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kami. Rabbi Allah adalah Tuhanku. Beda dalam dhamir. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah, maka malaikat akan turun. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Demikian juga firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Surat Ahqaf ayat 13. Dalam menafsirkan kalimat tsumastaqamu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Namanya tauhid yang bersih, mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Juga berkata kemudian mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Allah adalah Tuhan mereka, pemilik mereka, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mentakdirkan, semuanya adalah Allah. Demikian pula bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat ini di atas mimbar, lalu berkata, istiqomahlah untuk menaatinya.
dan janganlah berbolak-balik seperti musang. Semua pendapat ini berakhir pada satu muara, yaitu istiqomah. Istiqomah dalam mentauhidkan Allah secara sempurna, teguh, tidak goyah terhadap godaan apapun. Al-Qushairi berkata, istiqomah tingkat sempurnanya suatu perkara. Dengan adanya istiqomah akan tercipta kebaikan. Dan barang siapa yang tidak memiliki sikap istiqomah, maka semua usaha yang dilakukan akan lenyap. Al-Wasiti berkata, istiqomah adalah etika yang menjadikan sempurnanya berbagai kebaikan. Ibnu Rajab berkata, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar tanpa berpaling ke kanan atau ke kiri, mencakup ke semua ketaatan yang zahir dan yang batin, juga mencakup semua larangan, sehingga pesan ini mencakup semua kebaikan. Itu poin pertama tentang istiqomah. Kandungan fikih hadis dari hadis ini. Yang kedua adalah pasti terdapat kekurangan. Istiqomah adalah tingkatan tertinggi dalam kesempurnaan pengetahuan dan perbuatan. Kebersihan hati yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan. Kebersihan akidah dari segala bid'ah dan kesesatan. Karenanya manusia tidak akan bisa mencapai sifat istiqomah secara sempurna. Pasti terdapat berbagai kekurangan. Ini diisyaratkan dalam firman Allah surat Fussilat ayat 6. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya. Perintah untuk mohon ampun dalam ayat itu karena adanya kekurangan. Nabi SAW bersabda, istiqomahlah kalian semua dan kalian tidak akan mampu. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Beliau juga bersabda, berusahalah untuk senantiasa benar dan mendekatinya. Ini karena sifat manusia yang lemah, yang lengah, yang lalai, yang mudah lupa, dan banyak sekali kekurangan. Maka perlu minta kepada Allah untuk selalu dalam kebenaran atau mendekati kebenaran, berusaha melakukan kebenaran. Dan doa yang diajarkan dalam Al-Quran adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami, jangan Engkau siksa kami seandainya kami lengah, kami salah, atau kami lupa. Kami lupa atau kami salah, khilaf. Jadi hakikat sebenarnya manusia adalah hamba yang menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, yang mau diatur oleh Allah. Sedangkan Rabb adalah pencipta, pemilik, mengatur, yang menetapkan segala-galanya. Dan kewajiban hamba adalah meminta, untuk tunduk, untuk tawakal, bersandar, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan yang tertinggi, yang terbaik adalah tidak menginginkan sesuatu kecuali apa yang diinginkan oleh Allah, tidak menyenangi sesuatu kecuali apa yang disenangi oleh Allah. Poin yang ketiga dari kandungan hadis ini adalah istiqomah hati. Istiqomah hati. Pada dasarnya istiqomah adalah istiqomah hati terhadap tauhid. Tauhid mengesahkan Allah, tauhid, kalimat ikhlas, kalimat yang tertinggi, puncak dari iman, kalimat la ilaha illallah. Benar-benar yakin, percaya, mengakui, menyadari, ikhlas, rela bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka apabila hati telah istiqomah pada ma'rifatullah, mengenal Allah, hakikat sebenarnya, mengenal dirinya sendiri, datang dari mana, mau kemana, mau melakukan apa, dan apa yang harus dilakukan, apa hakikat sebenarnya dunia ini, apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Mengenali diri sendiri, mengenali Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, siapa sebenarnya Tuhan, dan mengenai hak-hak Tuhan. Haknya Allah adalah untuk disanjung, untuk diibadahi, untuk disembah, untuk ditaati.
Rasa takut kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, meminta, berharap kepadanya, tawakal, berserah diri sepenuhnya hanya kepadanya. Niscaya seluruh anggota badan akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini ditentukan oleh hati. Karena hati adalah raja dan anggota badan adalah prajuritnya. Jika rajanya berlaku benar, maka prajuritnya akan berlaku benar. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa di dalam badan tubuh setiap manusia terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka semua anggota badan baik. Jika rusak, maka akan rusak semuanya. Segumpal darah itu adalah hati. Hati yang dipenuhi iman, dipenuhi tauhid, dipenuhi keyakinan total hanya kepada Allah, dipenuhi dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang benar, kalimat ikhlas, kalimatul haq, kalimat yang tidak akan rugi orang melakukan, dan itu yang membedakan antara muslim dengan kafir. Kalimat yang menyelamatkan manusia, kalimat yang menjadi kunci masuk surga, kalimat yang berat, yang memenuhi timbangan, kalimat la ilaha illallah. Sehingga itu ada dalam hati, maka luar biasa. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga darahnya, dan hartanya dan kehormatannya dari disakiti, dirugikan atau dizalimi. Poin yang selanjutnya adalah istiqomah lisan. Setelah hati, maka yang diperhatikan dalam istiqomah adalah lisan, ucapan. Karena ucapan merupakan penerjemah bagi hati. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi SAW bahwa seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang paling perlu saya takuti?" Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW lalu memegang mulutnya. Hadis riwayat Tirmizi, saya berkata hadis hasan sahih. Maksudnya yang perlu ditakuti adalah ucapan, perkataan atau lisan dari mengatakan sesuatu. Apalagi yang bohong, hoak, atau dusta atau namimah, atau hal yang merugikan, ribah dan lain sebagainya. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, tidak benar iman seseorang hingga hatinya menjadi benar. Tidak benarlah hati seorang hingga benar lisannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi seorang yang mukmin, seorang yang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, mustahil untuk berkata yang tidak baik, berkata bohong, berkata dusta, membohongi dirinya sendiri atau orang lain. Berkata jujur, berkata yang baik dan benar, kalau tidak bisa lebih baik diam. Jika anak Adam masuki harinya pagi-pagi, maka semua anggota badan mengingatkan lisan dan berkata, bertakwalah kamu kepada Allah karena kami sangat bergantung kepadamu. Jika kamu istiqomah, maka kami pun istiqomah. Jika kamu berpaling, maka kami pun berpaling. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari istiqomah lisan, lisan yang selalu berzikir, memuji Allah, lisan yang selalu bersyukur, memuji nikmat Allah, lisan yang selalu bertasbih, mengagungkan Allah, lisan yang selalu bertakbir, mengagungkan, membesarkan nama Allah dengan segala keagungannya, lisan yang selalu beristighfar, minta ampun, lisan yang selalu beristighfar, bertaubat, selalu bersalawat, mendoakan kepada Nabi. Dengan salawat tersebut dia mendapatkan salawat 10 kali dari Allah. Selalu mengucapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, hal-hal yang baik. Maka orang yang benar-benar beruntung, orang yang menjaga lisannya. Dalam kitab Azkar sudah kita baca bab yang sangat panjang tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Ayat yang sangat luar biasa. Dan surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz, setiap ucapan, setiap kata yang terucap itu ada malaikat yang mencatatnya. Kalau kalimat itu adalah kebaikan, maka sangat beruntung, akan menjadi kebaikan hasanat. Tetapi kalau kalimat itu adalah kalimat yang bohong, kalimat yang tidak baik,
kalimat yang merugikan orang lain, kalimat yang menjadi adu domba, menzalimi, atau kalimat yang suuzon, prasangka buruk, atau kalimat yang menunjukkan tidak terima terhadap ketetapan takdir Allah, suka berkeluh kesah, suka menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, menyalahkan orang, menyalahkan ini itu, selalu komentar yang tidak baik. Nah, ini juga ucapan-ucapan yang akan harus dipertanggungjawabkan. Maka kita seandainya dalam sehari tidak mengeluh, alhamdulillah. Sehari tidak bohong, sehari tidak menyakiti orang lain, syukur yang sangat luar biasa. Maka adalah perlu dialihkan ucapan-ucapan tersebut pada kalimat yang lebih baik, perkataan yang dicintai oleh Allah, kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik ucapan adalah membaca Al-Quran. Apapun surat yang sudah kita hafal, maka baca surat tersebut, murojaah, mengulang-ulang ayat tersebut, surat tersebut. Seandainya ada kesempatan, maka menambah hafalan tersebut. Luar biasa. Orang yang menjaga lisannya tidak sempat untuk mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Manfaat istiqomah. Istiqomah adalah keteguhan dan kemenangan, kejantanan dan keberuntungan di medan pertempuran antara ketaatan dan hawa nafsu. Karena itu malaikat layak turun kepada orang-orang yang istiqomah, mengusir segala ketakutan dan keresahan mereka, memberi kabar gembira dengan surga, dan menegaskan bahwa mereka malaikat senantiasa mendampingi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Malaikat mendoakan mereka. Jadi orang istiqomah juga merasa khawatir, merasa takut, merasa resah, tapi malaikat turun untuk mendoakan, untuk memberikan ketenangan, mendampingi mereka, berikan kabar gembira, wabsyiru, berikan kabar gembira. Orang yang istiqomah merasa senang, merasa bahagia, merasa selamat, sejahtera di dunia, dalam nikmat, karena bersama Allah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 30 tadi yang sudah kita baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, kemudian meneguhkan pendirian, tidak akan berubah. Dengan kalimat itu ia hidup, dengan kalimat itu ia akan wafat, akan mati. Dengan kalimat itu dia akan dibangkitkan kembali. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap gerakan, dalam setiap keadaan, selalu dengan kalimat itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Tidak takut lagi, diberi ketenangan. Jangan kamu merasa sedih, maka hilanglah kekhawatiran, kesedihan, keresahan, duka, nestapa, kesempitan, masalah dan lain sebagainya. Bergembiralah orang yang beriman, orang yang istiqomah, sabar, teguh dalam itu, dalam prinsip yakin kepada Allah, akan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah. Urgensi istiqomah, satu hal yang mengindikasikan bahwa istiqomah sangat urgen, sangat penting, adalah Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk tetap istiqomah. Sebagaimana surat Hud ayat 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dalam istiqomah, tidak putus asa, tidak merasa lemah, tidak mundur atau berubah, berpaling. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Allah yang lebih berat baginya dari ayat ini, yang perintah untuk istiqamah. Ketika para sahabat Rasul radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau cepat berubah ya Rasulullah? Beliau menjawab, itu karena ayat-ayat pada surat Hud. Jadi ayat surat Hud itu menyebabkan Rasulullah beruban. Walaupun uban Rasulullah tidak banyak, bisa dihitung, bahkan tidak lebih sekian-sekian. Itu disebutkan dalam kitab Syama'il Nabawiyah.
Hasan radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun Rasulullah sangat serius dan tidak pernah terlihat tertawa. Al-Qushairi menyebutkan bahwa salah seorang sahabat bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, engkau bersabda bahwa ubanmu disebabkan surat Hud. Bagian manakah?" Beliau menjawab, "Firman Allah, maka istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu." Jadi ayat itu benar-benar memberikan kesan yang sangat mendalam dan sampai buat cepat beruban. Kita berubannya kita bukan karena mendengarkan Al-Quran, mentadaburi, merenungi Al-Quran. Berubannya kita karena beban pekerjaan, beban pikiran, tanggungan, masalah, kesulitan atau kekhawatiran dan lain sebagainya, kadang membuat seorang cepat beruban. Sebaiknya orang yang dalam kondisi aman, nyaman, tenang, dunia dimudahkan kepadanya, apa yang mau dimakan bisa dibeli, apa yang mau diminum, apa yang mau dimiliki, mau beli pakaian, mau beli kendaraan, mau pergi kemana saja bisa. Maka dalam kondisi sangat nikmat, bahkan umurnya tidak kelihatan. Umur 50 mungkin kelihatan masih umur 30 misalnya. Itu bisa menutupi bahkan banyak benda-benda atau harta atau kendaraan atau barang-barang duniawi disebutkan bisa mengubah penampilan seseorang. Jadi karena nikmat kadang seorang tertutupi usianya, umurnya. Bahkan karena beban sesuatu atau kesulitan masalah yang dialami seorang bisa jadi membuat seseorang beruban. Karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak tanggungan atau kesulitan yang dihadapinya, orang yang berhutang misalnya atau orang yang tanggungan berat, maka cepat beruban. Ini berubannya bukan karena baca Al-Quran. Rasulullah berubannya karena mentadaburi, merenungkan, menghayati surat Al-Hud tadi, terutama ayat tentang istiqomah. Ataupun berubannya kita karena memang faktor umur, dan banyak hadis-hadis menjelaskan tentang umur. Allah merahmati orang yang beruban dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uban adalah bukti bahwasanya manusia itu hakikatnya akan kembali kepada Allah. Manusia dari lahir dari sesuatu yang tidak ada, entah di mana, dengan siapa, tidak bisa memilih siapa orang tuanya, siapa ibunya, ayahnya, siapa keluarganya, siapa tahun berapa dia akan lahir dan bagaimana kondisinya, itu tidak bisa milih. Suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, kan tanggal lahir tanggal sekian, hari sekian misalnya, dalam kondisi laki-laki atau perempuan, siapa ayah ibu, semuanya diatur oleh Allah. Dari bayi yang tidak bisa apa-apa sama sekali, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, Allah kasih penglihatan, pendengaran, pikiran, kekuatan, ilmu, pengetahuan, nikmat, sampai tumbuh anak-anak, remaja, dewasa dengan kesempurnaan, kekuatan. Kemudian melemah, Allah cabut, Allah tarik sebagian dari nikmatnya, mulai merasakan sakit-sakit, mulai merasakan kelemahan, dan rambutnya beruban, pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, kemampuannya berkurang, gampang untuk sakit, gampang untuk capek dan lain sebagainya. Bukti bahwasanya manusia lemah, manusia akan kembali tua dan akan kembali kepada Allah. Dan ini yang sangat ditakuti orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang telah mendapatkan dunia, mendapatkan semuanya, harta dan pengaruh dan kuasaan, teknologi dan lain sebagainya, berusaha mencari keabadian, berusaha untuk awet muda, untuk tetap hidup, berusaha mencari bagaimana aku hidup 1000 tahun lagi, padahal umur sudah ditetapkan. Dan inilah penyakit cinta dunia, penyakit takut mati. Kita tidak tahu kapan, di mana, sebab apa akan mati. Kan tapi mudah-mudahan kita tetap, ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi taat, dalam kondisi taubat, dalam kondisi mengingat Allah, dalam kondisi husnuzan kepada Allah, dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap istiqomah dalam iman. Iman inilah yang paling penting, yang akan menyelamatkan dunia dan di akhirat. Kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah, segala sesuatu hanya
karena Allah, lillahi ta'ala. Hadis ini hadis istiqomah, dan iman ini merupakan bukti keinginan kuat para sahabat untuk melajari agama, untuk menjaga keimanannya. Itu perhatian mereka yang sangat luar biasa, selalu bertanya kepada Rasulullah hal-hal yang memberikan manfaat, kebaikan. Itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri, dan juga akan berlaku, berikan manfaat terus sampai hari kiamat, dipelajari oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan manfaatnya, diberikan keteguhan iman dan istiqomah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salat wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arhamna fi batnil ard, Allahumma arhamna fawqal ard, Allahumma arhamna yawmal ard. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu fadlun alaina wa limuslimina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.